Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Indonesia, kelas 10, Guru Mapel Titik Wijayanti, SPD. Bab 1. Cara berpikir kronologis dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Apa itu sejarah? Ruang lingkup sejarah. Apa yang dimaksud dengan kronologis dan sinkronik? Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari berbagai bahasa. 1. Yunani, historia, atau apa yang diketahui dari penyelidikan. Yang kedua, Belanda, Geschiedenis, atau apa yang terjadi. 3. Arab, syajarah, atau mempelajari peristiwa tertentu. Arti sejarah menurut Depdiknas 2003 adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini. Unsur penting sejarah yaitu manusia, ruang atau lokasi, dan waktu. Manfaat mempelajari sejarah. A. Sejarah dapat memberikan gambaran tentang kehidupan masa lampau. B. Kita dapat mengetahui peristiwa dan kejadian masa lampau. C. Peristiwa yang terjadi dapat dijadikan pedoman dan acuan di masa kini. D. Kita dapat mengingat data-data dan fakta yang ada. Ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai peristiwa adalah menyangkut peristiwanya itu sendiri dan tidak mungkin terulang lagi, animalik atau terjadi sekali saja, yang disebut Moh Ali sebagai sejarah objektif. Sejarah sebagai peristiwa menyangkut kesadaran sebagai manusia yang bersejarah. Manusia memiliki sejarah dan menyejarah, hanya manusia yang bisa membuat sejarah. Sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang menyangkut penulisan suatu peristiwa oleh seseorang sesuai dengan konteks zaman dan latar belakang. Sejarah dapat dikisahkan atau ditulis lagi oleh siapa saja dan kapan saja sehingga ada proses berkelanjutan. Disebut juga sejarah subjektif. Sejarah sebagai ilmu adalah penelitian sejarah dan pengembangan sejarah dilakukan dengan pendekatan metode ilmiah dengan pengujian empiris yang diverifikasi. Sejarah sebagai seni adalah imajinasi terhadap fakta-fakta sejarah sehingga didapatkan gambaran kehidupan manusia pada masa lampau. Sejarah dikatakan sebagai seni sebab dalam rangka penulisan sejarah, seorang penulis memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Berikut adalah tugas individu. Pahami dan kerjakan tugasnya ya anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.